Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 419. Luasnya pegunungan Silin telah melampaui ekspektasi Xiaoyan, bahkan dengan kecepatannya. Dia masih berjalan di pinggiran pegunungan Silin setelah seminggu. Saat ini, sudah hampir sebulan sejak Xiaoyan memasuki pegunungan Silin. Dengan kecepatan seorang setengah kaisar, dia tidak dapat memasuki kedalaman pegunungan Silin bahkan setelah terbang selama setengah bulan. Dari sini, tidak sulit untuk membayangkan betapa luasnya pegunungan Silin. Xiaoyan perlahan berjalan melalui hutan di suatu tempat di dalam pegunungan Silin. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual yang luas dan menakutkan menyebar ke segala arah dari antara alisnya. Kekuatan itu dengan hati-hati menyelidiki area yang ditutupi oleh kekuatan spiritual. Xiaoyan ingin menggunakan metode ini untuk mencoba peruntungannya, untuk melihat apakah dia akan dapat menemukan hal yang dia inginkan di suatu tempat di hutan ini. Namun, peluang tampaknya tidak datang seperti yang dibayangkan Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mencari di sepanjang jalan, sayangnya dia tidak menemukan apapun. Xiaoyan, yang berjalan tanpa tujuan di hutan, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mendesah pelan dan hendak menarik kembali kekuatan spiritual yang telah dia sebarkan. Namun, pada saat ini, ekspresi wajah Xiaoyan sedikit berubah. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan aura yang sangat panas dan liar. Xiaoyan pasti tidak akan salah paham tentang energi semacam itu. Itu adalah energi yang dipancarkan oleh kristal energi tipe api. Dan inilah benda yang saat ini sedang dicari Xiaoyan dengan sekuat tenaga. Ternyata tidak sia-sia pencarianku yang melelahkan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia tertawa terbahak-bahak. Seketika, tubuhnya bergerak dan dia langsung menggunakan langkah pemusnahan langit. Angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dan tubuh Xiaoyan segera berubah menjadi embusan angin. Dengan cepat terbang menuju tempat aura itu berasal. Bang! Setelah suara bang yang kuat, binatang ajaib dengan tubuh besar muncul di suatu tempat di hutan pegunungan. Binatang itu telah membuat seorang pria parubaya terpental dengan satu cakar. Cakar tajamnya merobek baju besi duki di permukaan tubuh pria itu, meninggalkan beberapa bekas cakar merah di tubuh pria itu. Tubuh pria parubaya itu terbang mundur tak terkendali seperti bola yang kempes. Setelah menghancurkan dan mematahkan puluhan pohon yang menjulang tinggi, dia akhirnya jatuh ke tanah dengan darah di sekujur tubuhnya. Dia telah jatuh ke dalam kondisi luka serius. Jika dia tidak dirawat tepat waktu, kemungkinan besar hidupnya akan dalam bahaya. Paman Ge di kehampaan. Ketika seorang gadis cantik melihat pemandangan ini, ekspresi di wajah cantiknya langsung digantikan oleh rasa takut. Wajah kecilnya yang awalnya kemerahan dengan cepat berubah pucat, dan sepasang matanya yang indah juga berlinang air mata. Paman Ge yang disebutkan gadis muda itu saat ini adalah orang terkuat di kelompok mereka. Melihat bahwa bahkan dia bukan tandingan binatang ajaib ini, tidak sulit untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada mereka. Setelah seruan gadis muda itu terdengar, beberapa orang lainnya di langit segera mengalihkan pandangan mereka ke arah pria parubaya yang terluka parah di bawah. Seketika, ekspresi semua orang tidak bisa tidak berubah. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Tidak ada dari mereka yang sebanding dengan binatang buas besar di depan mereka. Raungan, manusia. Beraninya kalian mengganggu istirahat raja ini. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian harus berpikir untuk pergi hidup-hidup. Binatang ajaib yang sangat besar, yang seperti gunung kecil, meraung dengan suara rendah. Segera, ia mengangkat cakarnya yang tajam sekali lagi dan mengayunkannya dengan keras. Ruang di bawah cakarnya dengan mudah terkoyak. Angin kencang yang menakutkan melesat seperti banyak bilah tajam. Ledakan sonik yang menusuk telinga itu tak tertahankan. Hati beberapa orang di langit dipenuhi dengan ketakutan. Senjata di tangan mereka bergetar tak terkendali. Shuai lari cepat. Di hutan di bawah, Paman Ge yang terluka parah dengan putus asa menopang dirinya sendiri dan berteriak histeris kepada gadis muda di langit. Dia berharap bahwa dia bisa menghindari serangan sabit binatang ajaib yang seperti sabit malaikat maut. Namun, saat menghadapi auman Paman Ge yang putus asa, meskipun yang lain buru-buru menghindar, hanya gadis muda itu yang dipenuhi rasa takut. Pikirannya kosong dan dia benar-benar bingung. Tubuhnya yang halus bergetar hebat. Dia perlahan-lahan meringkuk dan meratap keras di langit. Pada saat ini, bahkan jika orang-orang di langit itu ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Angin kencang yang mengerikan telah tiba di atas kepala gadis muda itu. Saat kematian telah tiba,
Tidak ada orang yang hadir yang mampu menyelamatkan diri dari situasi kematian yang pasti ini. Shui di tanah, Paman Ge yang terluka parah ingin memanjat dengan sedih dan terbang ke langit lagi. Namun, dia sudah terluka parah saat ini. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Semuanya sia-sia pada saat yang sama. Cakar binatang raksasa di langit membawa aura menakutkan yang merobek udara saat mencakar gadis muda itu dengan keras. Saat berikutnya, ketika semua orang perlahan menundukkan kepala sambil membawa hati yang sedih dan pria parubaya di tanah menangis karena rasa sakit di hatinya. Angin sepoi-sepoi yang sejuk tiba-tiba menghantam langit. Angin sepoi-sepoi yang sejuk bertiup lewat. Pada saat yang sama, wanita muda itu yang meringkuk di udara dan menangis keras diangkat oleh kekuatan misterius tanpa terkendali. Setelah itu, ketika cakar binatang itu mendarat, dia sudah muncul di udara sejauh 1000 kaki. Siapa itu? Keluar, melihat mangsa di bawah cakarnya telah diselamatkan oleh seseorang. Binatang buas yang sangat besar itu sekali lagi meludahkan bahasa manusia dan berteriak dengan marah ke arah gadis muda itu. Keke, kamu setidaknya adalah binatang ajaib kelas Bandi. Kamu benar-benar mencoba membunuh beberapa Douzong dan Douzun. Kulitmu benar-benar tebal. Saat tawa lembut itu dipancarkan, tatapan semua orang di langit langsung tertarik. Hati mereka akhirnya menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa gadis muda itu baik-baik saja. Hal ini terutama terjadi pada pria parubaya yang terluka parah. Keputusasaan di matanya berkurang drastis saat melihat gadis muda itu baik-baik saja. Setelah itu, wajah semua orang tanpa sadar memperlihatkan ekspresi terkejut saat melihat sosok pria berjubah hitam perlahan muncul dari ruang kosong. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang menyelamatkan Shuir ternyata adalah pria muda yang tampak begitu muda. HMP, siapa kau? Kau benar-benar ikut campur dalam urusan orang lain. Melihat Xiaoyan, binatang ajaib itu bisa tahu sekilas bahwa kekuatan yang terakhir itu luar biasa. Jelas, dia juga seorang bandi elit. Karena itu, dia tidak berani bersikap sombong seperti saat berbicara dengan beberapa orang sebelumnya. Keke, aku hanya orang tanpa nama. Hanya saja aku merasa sedikit bersalah saat melihat bandi sepertimu menindas orang yang lebih lemah darimu. Karena itu, aku turun tangan. Ekspresi Xiaoyan tenang saat dia berbicara dengan nada acuh tak acuh. Bab 420. Mereka masuk tanpa izin ke wilayah raja ini, dan bahkan mengganggu pelatihan raja ini. Mereka pantas mati sambil mengucapkan kata-kata ini. Tubuh besar binatang ajaib itu dengan cepat berputar. Seketika, ia berubah menjadi seorang pemuda berjubah hitam dengan penampilan yang mempesona di depan mata semua orang. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Ada cahaya redup yang berkedip-kedip di dalam pupil hitamnya yang gelap. Matanya bertemu dengan mata Xiaoyan dari kejauhan. Oh, mendengar ini, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening. Dunia binatang ajaib memperlakukan wilayah mereka dengan sangat serius. Begitu orang luar masuk tanpa izin ke wilayah mereka, pemilik wilayah itu akan membunuh orang luar itu tanpa ampun. Ini bukan hanya untuk mempertahankan wilayah mereka, tetapi juga untuk membuktikan kekuatan mereka kepada dunia luar. Karena itulah dalam keadaan normal, hampir tidak ada seorang pun yang mau melangkah ke wilayah beberapa binatang ajaib tingkat tinggi. Pada saat ini, sekelompok orang ini secara tidak sengaja memasuki wilayah orang ini di depan mereka karena wanita muda bernama Shuer di belakang Xiaoyan berlarian secara acak. Pada saat yang sama, dia juga melibatkan yang lain. Jika bukan karena kemunculan Xiaoyan hari ini, sekelompok orang ini pasti sudah mati di bawah cakar binatang ajaib ini. Batuk-batuk. Tuan, kami tidak bermaksud untuk menyerbu wilayah Anda. Hanya saja kami tidak sengaja mengambil jalan yang salah dan berakhir di sini. Kami sangat menyesal telah menyinggung Anda. Tetapi kami berharap Anda dapat bermurah hati dan membiarkan kami pergi. Wajah Paman Ge pucat saat dia memanjat dari tanah dengan susah payah. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menangkupkan kedua tangannya ke arah pria yang menyihir di udara dan berbicara dengan nada rendah hati. Menurutmu di mana raja ini? Apakah ini tempat di mana Anda dapat datang dan pergi sesuka hati? Tapi, di mana memungkinkan untuk melepaskan orang? Seseorang harus mengampuni mereka. Mengapa Anda harus bersikeras untuk tidak melepaskannya? Itu hanya kegagalan untuk maju. Paling buruk, Anda bisa berhenti berkultivasi. Selain itu, jika Anda terus menimbulkan masalah, itu tidak akan ada gunanya bagi Anda. Tepat saat Paman Ge hendak membuka mulutnya lagi, Xiaoyan tertawa pelan. Matanya terfokus pada pria mempesona di seberangnya dengan ekspresi acuh tak acuh dengan kekuatan spiritual Xiaoyan. Dia sudah merasakan pria mempesona ini saat pertama kali melihatnya. Doki dalam tubuh pria itu berfluktuasi hebat. Dengan pengalaman Xiaoyan,
Dia langsung tahu alasannya. Ini adalah hasil dari kemajuan yang gagal. Namun, tingkat fluktuasi energinya jauh lebih kecil daripada binatang ajaib biasa. Jelas bahwa orang ini telah gagal maju cukup lama. Adapun Paman G dan kelompoknya, itu hanya kebetulan bahwa mereka datang ke sini dan mengganggu orang ini dari menekan luka-luka di tubuhnya. Itulah sebabnya dia mengamuk dan mulai membunuh orang. Dari kelihatannya, dia mungkin hanya ingin melampiaskan amarahnya. Jika bukan itu masalahnya, dia tidak akan membunuh siapapun. HMP, nak, jika kamu bersikeras mencampuri urusan orang lain, maka jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini. Pergilah bersama mereka. Saat suara pria berjubah hitam yang tampak jahat itu terdengar, kedua lengannya tiba-tiba menari. Segera, gelombang doki yang melonjak keluar dari tubuhnya dan menggumpal menjadi makan tutul berwarna hitam di udara di atas kepalanya. Oh, Lei Bao, tidak buruk. Puncak tahap akhir Kaisar setengah bela diri bintang 7. Sayangnya, kamu gagal maju. Kalau tidak, kamu akan menjadi Kaisar setengah bela diri bintang 8. Xiaoyan mengangguk. Senyum muncul di wajahnya. Namun, ekspresi di wajahnya masih tidak tergerak seperti sebelumnya. Melihat Xiaoyan sama sekali tidak bergerak, pria berwajah jahat itu langsung marah. Melalui auranya yang menyelidiki, dia menemukan bahwa Xiaoyan di hadapannya hanyalah seorang setengah Kaisar bela diri bintang 4. Namun, dia benar-benar berani mengabaikannya dengan kekuatan seperti itu. Hal ini membuatnya sangat marah. Bocah sombong. Kau hanya seorang setengah Kaisar bela diri bintang 4. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk menyombongkan diri tanpa malu di hadapan raja ini? Kau benar-benar mencari mati. Haha, sebaiknya kau tidak memperparah luka di tubuhmu. Kalau tidak, jika lukamu semakin parah, aku khawatir bahkan kekuatan setengah Kaisar bela diri bintang 7-mu tidak akan mampu mempertahankannya. Melihat Lei Bao hendak bergegas, Xiaoyan tersenyum tipis. Dengan senyum mengejek di wajahnya, dia menatap yang terakhir dan berbicara dengan nada tidak tergesa-gesa. Tidak perlu bagiku untuk menggunakan kekuatan penuhku untuk menghadapimu. Selain itu tidak akan memperparah luka raja ini. Matilah demi raja ini. Setelah teriakannya yang meledak-ledak terdengar, Lei Bao segera melambaikan tangannya. Doki hitam pekat dengan cepat mengembun. Kedua tangan Lei Bao segera berubah menjadi cakar tajam yang merobek ruang. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di hadapan Xiaoyan. Beberapa orang di ruang kosong itu, yang telah lolos dari kematian, mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan saat ini. Ekspresi gembira di wajah mereka yang semula sekali lagi ditarik kembali. Hati mereka dipenuhi dengan penyesalan. Kekuatan pemuda berjubah hitam di depan mereka ini hanyalah kekuatan Ban di bintang 4. Dengan kekuatan ini, dia tidak hanya tidak akan dapat menyelamatkan mereka, tetapi dia juga akan berakhir dengan melemparkan dirinya ke dalam bahaya. Senior, kamu harus segera pergi. Kekuatan orang ini jauh lebih tinggi darimu. Kamu bukan tandingannya. Tidak layak bagimu untuk melakukan ini untuk sekelompok orang asing seperti kami. Melihat Xiaoyan benar-benar berdiri di langit tanpa bergerak, Paman G, yang berada di bawah, mengira Xiaoyan telah terintimidasi oleh kekuatan Lei Bao yang menakutkan. Seketika, dia buru-buru berteriak keras pada Xiaoyan, berharap dia bisa menyelamatkan Xiaoyan. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata Paman G, dia menoleh ke arah yang terakhir dan memperlihatkan senyuman. Begitu dia menoleh ke belakang, kakinya bergerak sedikit saat dia langsung menggunakan langkah kepunahan langit. Angin tajam dari cakar itu tanpa ampun mencabik Xiaoyan. Sayangnya, bahkan tidak ada jejak darah segar yang tumpah. Oh, sebuah bayangan. Hati Lei Bao sedikit terkejut. Sebelum ini, dia sebenarnya tidak menemukan bayangan yang berangsur-angsur menghilang di depannya. Orang harus tahu bahwa begitu cakarnya yang tajam mendarat, Xiaoyan baru saja menoleh ke belakang. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini, bagaimana tepatnya dia melakukannya? Karena kamu sudah bergerak. Giliranku sekarang. Suara acuh tak acuh terdengar, menyebabkan ekspresi wajah Lei Bao berubah drastis. Pandangannya menyapu sekeliling, tetapi dia tidak melihat setengah bayangan Xiaoyan pun. Sush! Suara angin kencang terdengar, menyebabkan Lei Bao buru-buru membalikkan tubuhnya. Suara itu datang tepat di depannya. Ruang berputar, dan sosok Xiaoyan sekali lagi muncul di langit. Dengan penggaris berat di tangannya, dia membantingnya ke kepala Lei Bao. Beraninya kau berhadapan langsung dengan raja ini. Kau benar-benar mencari mati. Melihat Xiaoyan benar-benar berhadapan langsung dengannya, Lei Bao langsung tertawa dingin. Tubuhnya bergetar, dan dalam sekejap, ia kembali ke tubuh aslinya. Tubuhnya yang besar seperti gunung kecil yang menutupi langit. Di depannya, sosok Xiaoyan seperti tikus.
Seolah-olah ia dapat dengan mudah menginjak-injaknya sampai mati selama kakinya mendarat. Cakar pencabik angin, tsunami pemakan api, dua raungan ledakan terdengar bersamaan. Di langit, cakar binatang besar turun dari langit, bertabrakan dengan keras dengan penguasa raksasa yang membubung ke langit di bawah. Boom! Seketika, ledakan yang mengguncang bumi bergema di langit. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar hebat. Badai energi yang mengerikan mengikuti satu demi satu. Dengan cepat menyapu langit di atas. Di langit, gadis itu sudah terbangun, di bawah perlindungan teman-temannya. Dia sudah bersembunyi di luar lingkaran pertempuran. Mata indah gadis itu memperlihatkan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan di lapangan. Mulut kecilnya tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terbuka. Dan tangannya yang seperti batu giok mengepal karena khawatir. Dia, siapa yang dia pukul? Dalam benak gadis itu, momen ketika Xiaoyan memeluknya untuk menghindari gerakan mematikan Lei Bao muncul sekali lagi. Wajahnya yang tidak bisa dibilang tampan, dipenuhi dengan pesona dewasa yang tidak dimiliki pria biasa. Sepasang mata hitam pekat itu setenang kolam air yang dalam. Sejak gadis itu melihat Xiaoyan untuk pertama kalinya, wajahnya terukir dalam di lubuk hatinya. Dia mungkin tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupnya. Xiaoyan telah menyelamatkannya saat dia paling ketakutan dan tidak berdaya. Ini langsung menarik hati sanubari gadis itu. Pada saat ini, pikiran gadis itu dipenuhi dengan harapan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan kalah. Dia berharap bisa menatapnya beberapa kali lagi. Di langit, hati Lei Bao dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat Xiaoyan yang masih tenang di bawah cakarnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan manusia tidak akan kalah dari binatang ajaib seperti dia. Sulit untuk membayangkan bahwa pemuda berjubah hitam di depannya telah mengolah tubuh fisiknya ke tingkat yang mengerikan. Anak baik, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatanmu akan begitu besar meskipun kekuatanmu pas-pasan. Namun, hanya mengandalkan kekuatan saja tidak akan cukup untuk mengalahkan raja ini. Begitu suaranya jatuh, cakar binatang Lei Bao tiba-tiba mengencang. Dokinya melonjak liar saat kekuatan yang mengerikan mengalir turun dari cakarnya. Hembusan angin kencang melesat ke segala arah. Dengan paksa memaksa serangan Xiaoyan kembali. Haha, terima kasih atas informasinya. Karena kau pikir kekuatanku tidak cukup. Mengapa kau tidak mencoba jurus ini? Tubuh kaca Fajra. Begitu suaranya jatuh, tubuh Xiaoyan langsung berubah menjadi dewa berlian yang menjulang tinggi. Dia menyimpan penggaris berat di tangannya ke dalam cincin penyimpanannya dan meraih cakar binatang Lei Bao dengan tangan kirinya. Di bawah tatapan kaget Lei Bao, dia dengan paksa menarik Lei Bao ke depannya. Pada saat yang sama, tangan kanan Xiaoyan mengepal. Saat Lei Bao berjuang dengan sekuat tenaga, tinjunya mendarat dengan keras di kepala Lei Bao. Bang! Sebuah ledakan keras bergema. Tubuh Lei Bao terkubur tak terkendali dalam kepegunungan di bawah. Gunung itu runtuh dan mengubur seluruh tubuh Lei Bao. Raungan kesakitan Lei Bao bergema. Di luar medan perang, semua orang menatap Xiaoyan yang telah berubah menjadi raksasa berlian dengan kaget. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut lebar-lebar. Hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit untuk membayangkan bahwa orang yang dihantam ke pegunungan oleh Xiaoyan tadi benar-benar seorang kaisar bela diri setengah bintang 7. Bab ke-421. Di langit, Xiaoyan yang telah berubah menjadi dewa Fajra berdiri di udara. Tidak jauh di depannya ada macan tutul petir hitam yang sangat besar. Macan tutul itu melotot marah ke arah Xiaoyan. Sepasang mata binatang buasnya yang besar telah berubah menjadi merah tua dan sesekali mengeluarkan raungan rendah. Di luar medan perang, Paman Ge dan yang lainnya diam-diam melihat ke arah dua orang di medan perang, terutama Shuya. Sepasang matanya yang cerah berkedip-kedip dengan cahaya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan dan kemegahan luar biasa berkedip-kedip di matanya. Raungan, kau menyembunyikan kekuatanmu, Lei Bao meraung. Dari nadanya, tidak sulit untuk mendengar kesungguhan di dalam hatinya. Kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan jauh lebih kuat daripada yang pernah dilihatnya. Hanya dari tabrakan sebelumnya, Lei Bao dapat mengatakan bahwa kekuatan sejati Xiaoyan sepertinya bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengannya. Terlebih lagi, dengan kondisinya saat ini, mustahil baginya untuk menandingi Xiaoyan. Menurut pendapat Lei Bao, karena manusia berjubah hitam ini dapat dengan mudah mengalahkannya, maka kekuatannya yang sebenarnya kemungkinan sudah setara dengan seorang setengah kaisar bela diri bintang 8. Tentu saja, ini hanya pendapat Lei Bao. Lagi pula, dalam keadaan normal, untuk dapat dengan mudah mengalahkan setengah kaisar bela diri bintang 7, seseorang harus setidaknya menjadi setengah kaisar bela diri bintang 8. Hanya saja,
Jika dia tahu bahwa kekuatan sejati Xiaoyan hanyalah setengah kaisar bela diri bintang 5, lalu apa yang akan dia pikirkan? Xiaoyan hanya tersenyum tipis mendengar kata-kata Lei Bao dan menolak berkomentar. Melihat penampilan Xiaoyan, Lei Bao bahkan lebih yakin dalam hatinya. Pada saat itu, hawa dingin tanpa sadar muncul di hatinya. Kemudian, dia memikirkan luka-luka di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, maka sesuatu mungkin benar-benar terjadi. Pada saat itu, hasilnya tidak akan menguntungkan baginya. Beri dia wajah. Kalian semua bisa pergi. Jika kalian berani masuk tanpa izin ke wilayah raja ini lagi, maka bahkan dengan perlindungannya, raja ini pasti akan membunuh kalian semua. Lei Bao mengeluarkan raungan rendah. Sosoknya berubah dan berubah menjadi manusia lagi. Sekilas, ada jejak darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia telah terluka oleh Xiaoyan dalam tabrakan tadi. Saat suaranya terdengar, mata Lei Bao mengandung kebencian saat dia menatap Xiaoyan dengan kejam. Wajahnya dipenuhi dengan kebencian saat dia mengatupkan giginya. Dia berbalik dan berjalan menuju rumahnya sendiri. Tunggu! Suara acuh tak acuh Xiaoyan terdengar sekali lagi. Lei Bao, yang baru saja berbalik, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia berbalik dan menatap Xiaoyan sekali lagi dengan muram. Tangannya perlahan mengepal di balik lengan bajunya. Dan suaranya yang menyeramkan tampak keluar dengan keras dari sela-sela giginya. Tuan, apakah ada hal lain? Haha, tidak banyak. Aku hanya ingin menanyakan sesuatu darimu. Xiaoyan tertawa pelan. Ekspresi di wajahnya membuatnya tampak tidak berbahaya. Namun, hanya mereka yang mengenalnya yang akan tahu bahwa pemuda berjubah hitam yang tersenyum inilah yang telah menyebabkan seorang setengah kaisar bintang 7 cukup menderita. Mendengar ini, Lei Bao menyipitkan matanya dan menatap Xiaoyan. Ekspresi di matanya terus berubah. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia membuka mulutnya lagi dan bertanya dengan suara yang dalam. Bolehkah aku tahu apa yang sedang kamu bicarakan? Sebelumnya, aku telah mendeteksi fluktuasi energi tipe api di tempat ini. Karena tubuhmu bertipe petir, kalau aku tidak salah, seharusnya ada kristal api bertipe api di gua tempat tinggalmu. Lei Bao menyipitkan matanya dan merenung cepat dalam hatinya. Butuh waktu lama sebelum dia mencibir Xiaoyan dan berkata dengan suara dingin. Memangnya kenapa kalau begitu? Memangnya kenapa kalau begitu? Kenapa aku harus memberikannya padamu? Haha. Benar juga, tubuh utamamu memiliki atribut petir dan berbenturan dengan energi atribut api. Kristal api tidak berguna di tanganmu dan tidak berharga. Karena itu, aku ingin meminjamnya untukku. Senyum di wajah Xiaoyan tidak berubah karena kata-kata Lei Bao. Setelah kata-katanya terdengar, angin kencang tiba-tiba bertiup di langit. Aura yang sangat menakutkan menutupi seluruh area. Kau ingin merebutnya. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu. Ekspresi di wajah Xiaoyan tidak berubah. Sebaliknya, kesungguhan di hati Lei Bao tidak bisa lebih besar lagi. Tidak seorang pun bisa dengan tenang menghadapi orang yang kekuatannya tidak mereka ketahui. Terlebih lagi, Lei Bao saat ini sedang terluka. Begitu Xiaoyan benar-benar menyerangnya, hasilnya adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan untuk diketahui. Apa yang ingin kau bicarakan? Lei Bao mengeluarkan seteguk air liur dengan susah payah. Wajahnya yang pucat memiliki ekspresi serius. Musuh yang tidak dikenal seringkali merupakan yang paling menakutkan. 2 pil obat tingkat D. Suara samar itu tersampaikan. Tetapi itu menyebabkan ekspresi di wajah Lei Bao langsung menjadi kusam. Dia bertanya-tanya dalam hatinya apakah dia salah dengar. Pemuda berjubah hitam di depannya ini tidak bermaksud menggunakan metode yang kuat untuk merebutnya dari tangannya. Sebaliknya, dia ingin menggunakan pil obat untuk menukar kristal api di tangannya. Pada saat ini, bahkan orang-orang di luar medan perang tidak bisa menahan diri untuk sedikit tercengang. Mereka juga tertegun sejenak oleh kata-kata Xiao Yun. Mereka tidak menyangka bahwa pria berjubah hitam yang begitu kuat sebenarnya tidak akan menggunakan metode kekerasan untuk merebut kristal api. Ini menyebabkan mereka merasa ragu di hati mereka. Pada saat yang sama, mereka juga tanpa sadar merasa hormat kepada Xiaoyan. Bahkan ketika menghadapi binatang ajaib, dia masih bisa memberi pihak lain rasa hormat dasar seorang praktisi. Dibandingkan dengan sebagian orang, ini sudah dianggap cukup baik hati. Kamu benar-benar ingin menggunakan pil obat untuk ditukar denganku. Bahkan pada saat ini, hati Lei Bao masih tidak berani percaya. Setelah tertegun cukup lama, dia tak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak menjawab. Sebaliknya, dia dengan santai mengeluarkan 2 pil obat tingkat dari dalamnya. Setelah melihat pemandangan ini, wajah Lei Bao segera menampakkan ekspresi gembira.
Dia tidak menyangka bahwa barang-barang tidak berguna yang secara kebetulan diperolehnya benar-benar dapat ditukar dengan pil obat tingkat D. Hal yang membuat Lei Bao merasa lebih heran adalah bahwa pria berjubah hitam di depannya jelas lebih kuat darinya. Namun, dia bersedia menggunakan pil obat untuk ditukar dengan kristal api yang sama sekali tidak berguna baginya. Ini benar-benar membuat orang merasa sangat heran. Tentu saja, alasan mengapa Xiaoyan melakukan ini adalah karena dia takut Lei Bao akan menghancurkan kristal api di saat putus asa. Itu akan sangat disayangkan bagi Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan tidak mau repot-repot menimbulkan masalah. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu ini, dia hanya bisa berkorban. Namun, jika dia bisa menggunakan pil obat tingkat D untuk ditukar dengan kristal api, itu akan sepadan bagi Xiaoyan saat ini. Kristal api ini adalah sesuatu yang telah aku usahakan dengan keras untuk mendapatkannya. Demi itu, aku hampir kehilangan nyawaku. Sekarang, kau ingin menggunakan 2 pil obat tingkat D untuk menyingkirkannya dengan mudah. Bukankah kau berpikir terlalu sederhana? Namun, saat semua orang mengira masalah ini akan segera berakhir, kata-kata Lei Bao menyebabkan ekspresi di wajah semua orang menjadi sedikit lesu. Mereka tidak menyangka bahwa Lei Bao benar-benar punya nyali saat ini. Dia ingin menggunakan kristal api untuk mendapatkan lebih banyak manfaat dari Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit dan menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar berani memanfaatkannya. Dia diam-diam tertawa dingin di dalam hatinya. Xiaoyan telah melihat lelucon semacam ini bertahun-tahun yang lalu. Sekarang setelah lelucon itu diletakkan di depannya, itu hanya bisa membuatnya tertawa dingin. Sush, mengikuti gelombang suara angin yang berembus kencang. Penguasa hitam besar itu sekali lagi muncul di tangan Xiaoyan. 2 pil obat tingkat D sebagai ganti kristal api milikmu. Kau sudah mendapat banyak keuntungan. Jika kau masih tidak mau, kau dapat memilih untuk bertarung denganku lagi. Jika kau menang, aku akan memberimu 5 pil obat tingkat D. Jika kau kalah, aku akan mengulitimu sampai tidak ada tulangmu yang tersisa. Mendengar ini, sudut mata Lei Bao tanpa sadar berkedut. Tenggorokannya sedikit bergulung saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Namun, pada saat berikutnya, suara acuh tak acuh Xiaoyan sekali lagi terdengar. Jangan berpikir untuk menggunakan metode menghancurkan kristal api untuk mengancamku. Jika kamu benar-benar melakukannya, tidak apa-apa, aku juga akan membunuhmu. Paling-paling, aku akan pergi dan menemukan lebih banyak kristal api. Setelah kata-katanya terdengar, penggaris besar di tangan Xiaoyan terangkat. Suara angin kencang yang tajam seperti peluit yang bergema di langit. Pada saat yang sama, ekspresi di wajah Lei Bao berubah drastis. Saat tubuhnya mundur, dia membalik telapak tangannya dan kristal merah muncul di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkannya dengan kejam ke Xiaoyan. Bersambung ke bab selanjutnya.